Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel bab 1 ayat 13 sampai 15 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai 2. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datanglah seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menuduh. Dalam bacaan Injil, sesudah mengusir setan, Yesus mendapat tuduhan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Orang berbuat baik tetapi dituduh memiliki maksud jahat di balik perbuatan baiknya itu. Apakah itu hanya dialami oleh Yesus saja? Dari zaman dulu hingga zaman kita sekarang ini, tuduhan seperti itu sering terjadi. Sekedar contoh, menyusul terjadinya gempa bumi di Jawa Barat pada tanggal 21 November tahun 2022, banyak orang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan kepada korban gempa itu. Akan tetapi, ada sekelompok orang yang mencopot label yang bertuliskan nama gereja. Dengan memasang label itu, gereja pemberi sumbangan dituduh melakukan kristenisasi. Di balik pemberian sumbangan, ada maksud tersembunyi, yaitu mengajak orang non-Kristen untuk memeluk agama Kristen. Itulah tuduhan yang dialamatkan kepada gereja tersebut. Tuduhan serupa itu sering terjadi dalam pergaulan umum sehari-hari di tengah masyarakat kita. Tuduhan yang semena-mena muncul dari hati yang tidak baik, yaitu perasaan iri hati, curiga atau prasangka buruk, perasaan terancam atau luka batin. Dengan menyampaikan tuduhan yang semena-mena, sesungguhnya orang membiarkan diri dikuasai oleh energi negatif. Untuk bisa mengalami kebaikan dari pihak lain, kita perlu memiliki hati yang bersih dan terbuka. Hati yang baik juga diperlukan agar kita bisa berbuat baik dengan tulus. Ketika berbuat baik, misalnya memberi bantuan kepada seseorang, tetapi tidak dihargai seperti yang kita harapkan, kita cenderung patah arang, tidak mau lagi memberi bantuan kepada orang itu. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, ketika mendapatkan tuduhan yang tidak berdasar, Yesus tidak menyerah kalah,
agar tidak lagi dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sebaliknya, dia memberikan penjelasan seperlunya dan tetap melanjutkan karya pelayanannya. Sekalipun tidak dihargai, ditolak, bahkan diberi tuduhan yang tidak berdasar, Yesus mewujudkan kebaikan dan cinta Allah kepada manusia. Kebaikan tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan. Semoga demikian. Amin.